Dromaeosaur adalah sekelompok teropoda yang sering kali disebut sebagai raptor, dan mereka adalah salah satu keluarga dinosaurus yang paling menarik dan bervariasi. Dari ukuran kecil seperti Sinornithosaurus hingga raksasa seperti Utahraptor. Dromaeosaur menunjukkan beragam strategi berburu, perilaku, dan adaptasi ekologi yang luar biasa. Meskipun telah punah lebih dari 66 juta tahun yang lalu, mereka meninggalkan warisan yang sangat berpengaruh, terutama dalam hubungan mereka dengan burung modern. Mari kita langsung masuk ke chapter 1, mengenal Dromaeosaur. Dromaeosaur adalah kelompok dinosaurus teropoda yang terkenal karena anatomi khas mereka, terutama cakar berbentuk sabit di kaki belakang, yang menjadi ciri utama dan memberi mereka nama raptor. Sebagai predator yang sangat aktif, Dromaeosaur memanfaatkan kecepatan, kelincahan, dan kecerdikan dalam berburu. Mereka dikenal karena kemampuannya untuk bergerak cepat dan mengandalkan taktik berburu yang terampil, dan sering mengejutkan mangsanya dengan serangan mendadak. Banyak spesies Dromaeosaur juga memiliki bulu, menunjukkan hubungan evolusioner yang erat dengan burung modern. Fitur-fitur ini termasuk struktur tubuh dan pola perilaku berburu menunjukkan bahwa Dromaeosaur bukan hanya predator berbulu, tetapi juga nenek moyang langsung burung-burung yang kita kenal saat ini. Dromaeosaur adalah kelompok dinosaurus dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil seperti Sinornithosaurus yang ukurannya sekitar 1 meter, hingga yang besar seperti Utahraptor dengan ukuran hingga 6 meter. Meskipun banyak Dromaeosaur kecil, beberapa spesies besar seperti Ailurornis dan Dakotaraptor menunjukkan bahwa kelompok ini juga mencakup predator besar. Dakotaraptor misalnya bisa mencapai panjang 5 meter dan menjadi ancaman bagi hewan besar lainnya. Dan bahkan di video sebelumnya yang thumbnailnya ini, saya menjelaskan bahwa Dakotaraptor menjadi ancaman yang cukup serius bagi T-Rex. Ini menunjukkan bahwa Dromaeosaur memiliki beragam ukuran tubuh dan strategi berburu, dari yang gesit hingga yang kuat. Chapter 2, Ekologi dan Habitat Dromaeosaur. Dromaeosaur hidup di berbagai ekosistem selama periode Cretaceous, dari hutan tropis hingga padang rumput terbuka, menunjukkan kemampuan adaptasi mereka. Sinornithosaurus yang ditemukan di hutan tropis mungkin berburu hewan kecil seperti burung atau mamalia dengan kemampuan meluncur dari pohon ke pohon. Sebaliknya, Utahraptor yang lebih besar lebih sering ditemukan di daerah terbuka atau gurun, berburu mangsa yang lebih besar seperti Ceratopsians. Keberagaman hayati ini menunjukkan fleksibilitas Dromaeosaur dalam menyesuaikan strategi berburu mereka dengan lingkungan yang berbeda. Sebagai predator, Dromaeosaur memainkan peran yang cukup penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Mereka membantu mengendalikan populasi herbivora, mencegah terjadinya kelebihan jumlah spesies tertentu yang bisa merusak vegetasi dan mempengaruhi rantai makanan. Beberapa Dromaeosaur besar kemungkinan menjadi predator puncak di lingkungan mereka, berburu mangsa besar dan mengatur struktur komunitas hewan di sekitar mereka. Sementara itu, spesies yang lebih kecil seperti Sinornithosaurus lebih fokus pada hewan kecil, serangga, dan kadang-kadang burung kecil yang juga berperan dalam mengontrol populasi makhluk-makhluk tersebut. Dengan cara ini, Dromaeosaur berkontribusi pada kestabilan ekosistem melalui peran mereka sebagai pemangsa yang efisien dan adaptif. Chapter 3, Perilaku berburu Dromaeosaur. Dromaeosaurus dikenal karena kecerdikan mereka dalam berburu. Beberapa spesies menggunakan cakar sabit mereka untuk melumpuhkan mangsa yang lebih besar. Sementara yang lain seperti Sinornithosaurus mungkin berburu dengan cara menyergap mangsa kecil dari atas pohon. Mereka seringkali memanfaatkan kecepatan dan kelincahan untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka. Bukti menunjukkan bahwa beberapa spesies Dromaeosaur seperti Velociraptor mungkin berburu dalam kelompok ini. Ini memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa yang lebih besar dan lebih kuat dengan bekerja sama. Strategi berburu ini sangat mirip dengan perilaku burung pemangsa modern seperti elang yang juga berburu dalam kelompok atau dengan taktik yang sangat terkoordinasi. Chapter 4, Hubungan Dromaeosaur dengan burung modern. Dromaeosaur memiliki hubungan erat dengan burung modern. Berdasarkan bukti fosil, burung diidentifikasikan sebagai keturunan langsung dari Dromaeosaur. Fitur fisik seperti struktur tulang yang mirip dan kehadiran bulu pada beberapa spesies menunjukkan hubungan ini.
Selain itu, perilaku berburu dromaeosaur yang mirip dengan burung pemangsa modern, seperti menggunakan cakar berbentuk sabit untuk menangkap mangsa, semakin menguatkan teori ini. Dengan demikian, dromaeosaur menjadi jembatan penting dalam memahami asal-usul burung modern. Banyak fitur burung modern dapat ditelusuri kembali ke dromaeosaur, menunjukkan hubungan evolusi yang cukup erat. Cakar sabit di kaki belakang dromaeosaur yang digunakan untuk berburu menjadi cikal bakal cakar burung pemangsa modern seperti elang. Sayap pada dromaeosaur kecil seperti Microraptor memberikan gambaran awal tentang evolusi kemampuan terbang. Selain itu, perilaku berburu yang cerdas dan menggunakan taktik kelompok pada beberapa dromaeosaur mirip dengan strategi burung pemangsa modern yang berburu bersama atau dengan serangan terkoordinasi. Fitur-fitur ini menunjukkan bagaimana dromaeosaur beradaptasi dan bagaimana ciri-ciri mereka bertahan dalam burung modern. Chapter 5. Fakta menarik dan kesalahpahaman. Dromaeosaur adalah kelompok dinosaurus yang penuh dengan fakta menarik di beberapa spesies. Seperti Sinornithosaurus mungkin memiliki kemampuan untuk meluncur dari pohon ke pohon. Kemampuan ini memberi mereka keuntungan dalam berburu atau menghindari predator. Meskipun sering digambarkan sebagai monster raksasa dalam film Jurassic Park, kenyataannya dromaeosaur lebih mirip dengan burung pemangsa modern daripada dinosaurus besar. Dengan tubuh ringan, bulu yang menutupi tubuh, dan perilaku berburu yang cerdas, mereka lebih mirip elang atau hawk yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan dalam berburu, bukan dengan kekuatan fisik besar. Hal ini menunjukkan betapa dromaeosaur adalah predator yang terampil dan efisien, memainkan peran penting dalam ekosistem zaman mereka. Seringkali dromaeosaur juga digambarkan secara salah dalam media, terutama dalam film seperti Jurassic World, di mana mereka seringkali terlihat lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan daripada aslinya. Dalam film, dromaeosaur sering digambarkan sebagai predator raksasa yang mengancam dan intimidatif. Padahal banyak spesies seperti Atroraptor sebenarnya hanya berukuran sekitar 2 meter dan berburu hewan kecil atau serangga. Misalnya dalam film Jurassic World, Atroraptor digambarkan lebih besar dan lebih agresif, padahal fosil menunjukkan mereka adalah predator kecil yang cepat. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kebutuhan film untuk menambah ketegangan, namun menciptakan gambaran yang tidak akurat tentang spesies tersebut. Pada kenyataannya, meskipun dromaeosaur memiliki cakar berbentuk sabit dan kemampuan berburu yang terampil, mereka lebih sering berperan sebagai predator kecil dan sedang. Chapter 6. Kepunahan dan warisan mereka. Sebagian besar dromaeosaur punah pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu dalam peristiwa kepunahan massal. Namun beberapa spesies bertahan dan berevolusi menjadi burung modern. Meskipun dromaeosaur seperti Velociraptor dan Utahraptor sudah punah, warisan mereka hidup dalam burung pemangsa yang kita kenal sekarang, yang mempertahankan banyak ciri khas seperti cakar yang tajam dan perilaku berburu. Dengan demikian, dromaeosaur tidak sepenuhnya hilang, tetapi bertransformasi menjadi burung modern. Meskipun dromaeosaur telah punah, warisan mereka hidup dalam bentuk burung modern. Burung pemangsang seperti elang dan raja wali dengan kecerdikan berburu mereka adalah contoh langsung dari adaptasi yang dimiliki oleh nenek moyang mereka. Dromaeosaur melalui penelitian fosil dan studi tentang burung modern, kita dapat memahami lebih banyak tentang kehidupan dromaeosaur dan peran mereka dalam ekosistem purba. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.